apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau tetapkan hati kami, untuk kami tetap setia kepada Engkau. Kami tahu Engkau lebih setia lebih dulu dalam hidup kami. Dan ini persembahan hidup kami bagimu, Yesus. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Katakan dengan yakin, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai kami menutup mata, sampai ku menutup mata, ku kan tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari bersama katakan, ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan, kami mau percaya, hati untuk percaya. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, ada saatnya yang ku hadap, seringkali tidak seperti yang kami ingin. Aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidup kami, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Terima kasih Yesus, sampai
tetap setia sampai akhir hidup kami. Tetap menyembah-Mu, tetap mengasihi-Mu, tetap syukur buat semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami percaya tiada Allah, tiada Tuhan yang seperti-Mu, Yesus. Yesus, oh, syukur. Kami mau tetapkan hati kami untuk setia. Kami memilih untuk percaya, sebab Engkau Tuhan yang benar, sebab Engkau Tuhan yang setia. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidup kami. Hidupku sampai kami menutup mata di titik akhir hidup kami. Sampai ku menutup mata, kami mau tetap mengasihi-Mu. Tiada yang lain Tuhan, biar Kau dapati di hati kami, di hidup kami, dan kami bawa di hadapan-Mu. Sekali lagi nyanyikan dengan segenap hati-Mu. Sampai akhir hidupku, sampai akhir di hidupku, kami mau tetap menyembah-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku, sampai titik habis darah kami, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia, biar Kau dapati kami setia sampai akhir. Kau dapati ku hamba-Mu yang setia, ku hamba yang setia. Amin. Ku hamba-Mu yang setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai apa yang Tuhan Yesus mau
supaya kita lakukan dalam hidup kita. Karena kita memang selalu mengklaim, mengakui, menyatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Tapi pengikut Yesus yang sejati itu adalah orang yang mau mikul salib dan menyangkal diri. Inti dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini sebetulnya adalah berbicara mengenai ketaatan. Ketika orang itu mikul salib, menyangkal diri, sudah, dia tidak akan mikir yang lain, cuma ikut aja Yesus. Sebagaimana orang yang sedang memikul salib, dia tidak mungkin akan berpikir mengenai bagaimana nanti setelah ini dia akan ngopi-ngopi dulu, minum teh kah, atau ya makan pisang goreng atau apa. Itu sudah tidak ada lagi. Walaupun dia melihat di sebelah kiri ada warung kopi, di sebelah kanan ada warung soto atau apapun, dia sudah tidak memperdulikan. Dia cuma tahunya ya maju jalan memikul salib. Nah, sebetulnya yang harus kita pahami di sini adalah apa yang Yesus maksudkan ini adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan aspek atau dimensi spiritual. Sesuatu yang rohani, yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Nah, mari kali ini kita akan lihat sesuatu yang sangat penting ya. Mari kita baca dari Keluaran pasal yang ke-17, kita baca mulai ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Terus kalian, kita sudah mungkin relatif cukup hafal dengan kisah ini yang betul-betul heroik tentunya, yaitu kemenangan Israel di bawah komando Yosua dalam peperangan melawan Amalek. Ya, memang
yang menonjol di sini adalah kemenangan dalam peperangan melawan si Amalek ini. Akan tetapi kita harus bisa memahami hal-hal yang sangat penting dan sangat berkaitan di dalam peristiwa peperangan ini yang menghasilkan kemenangan di pihak Israel terhadap Amalek. Nah, ceritanya ini sebetulnya kalau kita lihat itu dimulai di ayat yang ke-9 itu, di mana ada dua hal yang berbeda. Yang satu yaitu Yosua turun ke medan pertempuran bersama tentaranya dengan persenjataan lengkap tentunya untuk berperang melawan Amalek. Nah, ini adalah dimensi yang tampak sesuatu yang memang perang. Suaranya ada, bunyi beradunya senjata-senjata tersebut. Karena pada waktu itu perang adalah konvensional, ya, jadi berhadapan langsung dan saling mengadu baik kekuatan, keterampilan, dan sebagainya. Mungkin berbeda dengan perang modern yang lebih ke elektronis dan menggunakan sensor, detektor, dan sebagainya, komputer, macam-macam. Jadi pada saat itu Yosua dan pasukannya berhadapan langsung, bertarung berhadapan. Bisa-bisa ya 1 lawan 1 ya, dengan Amalek tersebut. Tetapi ada hal yang lain, dan ini merupakan dimensi yang berbeda, yaitu Musa didampingi oleh Harun dan Hur naik ke atas bukit justru, mengangkat tangan. Nah, tentunya ini adalah bentuk komunikasi dengan Allah, atau yang dikenal sebagai doa. Musa tidak bawa senjata, Musa tidak bawa alat-alat perang, tapi dia mengangkat tangan berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Akan tetapi dua dimensi yang berbeda ini, satu dimensi di bawah yaitu dimensi peperangan yang nyata, ya, dan satu lagi dimensi rohani yang mungkin tidak terlalu tampak dengan mata. Komunikasi dengan Allah itu sesuatu yang spiritual, cuma mengangkat tangan. Dan kita tahu bahwa keberhasilan di dalam peperangan itu diukur dengan adanya kemenangan. Berhasil memukul mundur lawan, menjatuhkan lawan, ya tentunya dalam peperangan terjadi saling bunuh-membunuh tentunya, ya. Menghabisi lawan. Semakin banyak lawan yang terbunuh, maka kekuatannya semakin mengecil karena pasukannya semakin berkurang. Nah, akan semakin mudah untuk ditaklukkan atau dikalahkan, ya. Nah, ini dimensi yang fisikal dengan kekuatan fisik, ya, beradu. Tapi ternyata ada dimensi rohani di sini, dimensi yang lain. Dan ternyata keduanya ini saling berhubungan.
Nah, itu kita lihat ya, di dalam ayat yang ke-11, dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi ketika Musa mengangkat tangan, wah, Israel berhasil memukul lawannya. Tapi ketika tangan Musa mulai turun, karena lelah, maka Israel yang terpukul mundur. Ya tentunya tidak diceritakan mengenai korban-korban yang tewas dan berjatuhan di medan pertempuran itu. Tapi di sini kita lihat sangat berhubungan. Kedua dimensi ini sangat berhubungan. Dan ini sesuatu yang jelas sebetulnya, akan tetapi seringkali itu tidak terlalu tampak dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita lebih terpancang kepada hal-hal yang fisik, yang jasmani, physical. Tadi dalam ayat 9, Musa mengatakan supaya Yosua berperang dengan pasukannya, sementara Musa naik ke puncak bukit. Untungnya di sini, Yosua itu seorang yang bisa memahami aspek dimensional ini. Dalam ayat 10 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya. Yosua mestinya bisa sedikit komplain dengan Musa, terhadap Musa. Waduh Pak, jangan gitu dong Pak. Mosok kami yang susah payah, perang dan seterusnya, Bapak enak-enakan di atas bukit, nonton lagi. Ya walaupun berdoa ya oke. Tapi syukur di sini, Yosua ini dia bisa memahami dengan baik. Nah, kalau kita berbicara tentang memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus, maka kita harus mengerti bahwa ada dimensi rohani di balik semuanya ini yang harus kita pahami. Kalau kita tidak bisa memahami ini, kita tidak akan bisa mengerti apa menyangkal diri, apa memikul salib tersebut. Kemungkinan besar kita akan sedikit komplain. Ikut Yesus kok disuruh mikul salib. Apa enggak keliru? Bukankah itu sesuatu yang berat, yang begini, begitu, dan seterusnya. Kalau kita enggak paham, tidak heran, tidak sedikit orang Kristen yang mengklaim pengikut Yesus, tetapi tidak bisa menerapkan apa yang Yesus instruksikan ini. Karena tidak bisa memahami dimensi rohani di sini. Lah, sekarang mungkin kalau kita timbang-timbang, enak mana Musa sama Yosua? Enak mana yang perang sama yang berdoa? Sepintas ya. Pasti orang akan mengatakan, ya enak yang berdoa, cuma duduk aja merem, ndak berkeringat, ndak kena senjata. Sementara Yosua coba lihat, ya mungkin kebeler pedangnya lah, terluka, capek, kepanasan, kena pukul lah mungkin, kena hantaman senjata dan sebagainya. Oke. Tapi kenyataannya orang lebih cenderung untuk melakukan kegiatan yang fisikal seperti ini daripada yang rohani. Contohnya seperti berdoa. Dan itu bisa terlihat di dalam
pertemuan-pertemuan doa relatif cuma sekian persen yang bersedia hadir. Sementara yang lainnya sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi kita lihat di sini, seringkali apa yang dilihat mata, dipikirkan manusia, itu tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi. Maksudnya adalah orang bisa dengan gampang mengatakan, gampang, lebih enak doa daripada perang. Lebih enak Musa. Tapi sebetulnya doa itu bukan sesuatu yang mudah. Musa di sini, dia juga mengalami kelelahan sampai dia harus ditopang terus oleh Harun dan Hur. Dan ketika tangan Musa terus-menerus terangkat sampai matahari terbenam, kemenangan terjadi atas Israel. Nah, jadi saudara kita lihat di sini, seringkali kita ini sok tahu dengan mengatakan, yang paling enak ya yang doa, cuma doa tok. Tidak beraktivitas. Nah, padahal ternyata dua dimensi ini sangat berkaitan, dan dimensi yang spiritual ini ternyata merupakan kunci keberhasilannya. Orang Israel menang atas Amalek karena tangan Musa terangkat terus. Kalau turun kalah. Tapi ketika terus diangkat, kemenangan, semakin menang. Nah, di sini kita lihat bagaimana Musa ini memegang peranan yang sangat penting dalam kaitan dengan kemenangan orang Israel. Yosua memang berperang dengan pasukannya, tapi kunci kemenangannya terletak pada Musa yang berdoa tersebut. Mari saat ini kita menyadari dua dimensi ini, bahwa ternyata aspek rohani ini sangat penting. Itulah sebabnya sekarang mari kita pahami betul, kalau dikatakan mengikut Yesus, memikul salib, dan menyangkal diri, ini sepenuhnya adalah sesuatu yang spiritual. Tapi ini justru kunci untuk memberikan keberhasilan. Dan mari saat ini kita seperti Yosua, tidak banyak komplain kepada Tuhan, tapi cuma nurut saja. Nah, itulah yang disebut menyangkal diri dan memikul salib. Kemenangan pasti akan terjadi. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Pimpin kami Roh Kudus agar kami semakin memahami rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Kami terima Tuhan berkat-Mu, perlindungan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.